Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Ratih Pancadewi Putri, NIM 19042035. Pada pertemuan ke-15 statistik sosial kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang cara menggunakan uji statistik Chi-square, Round Test, Mann-Whitney, Wilcoxon, Frisman, dan Sperman-Drake. Yang pertama yaitu tentang cara menggunakan uji statistik Chi-square. Adapun contoh kasus yang dijadikan, seorang peneliti ingin mengetahui apakah terdapat hubungan antara sumber air minum dengan kejadian diare pada balita di bawah kerja Puskesmas Jiwiring, Kabupaten Klaten tahun 2019. Untuk mengukur variabel sumber air minum dan variabel kejadian diare tersebut, maka peneliti membagi kuesioner atau angka kepada 30 responden orang tua balita yang berkunjung ke Puskesmas Jiwiring. Adapun bentuk kuesioner penelitian adalah sebagai berikut. Yang pertama, berupa pertanyaan, yaitu pertanyaan kuesioner variabel sumber air minum. Apakah jenis sumber air yang Anda gunakan memenuhi kebutuhan sehari-hari? Dan bentuk yang kedua, apakah anak balita Anda pernah terkena diare dalam 6 bulan terakhir? Berdasarkan kasus tersebut, maka langkah-langkah uji statistik yang dapat kita lakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, buka program SPSS, kemudian klik variable view. Dan untuk melakukan pengisian, maka ikuti petunjuk yang ada. Langkah yang kedua, setelah melakukan pengisian properti variabel, maka klik data view. Kemudian, masukkan skor jawaban untuk variabel sumber air minum dan jawaban untuk variabel kejadian diare di atas sesuai dengan kolom variabel yang tersedia. Adapun contohnya seperti gambar berikut ini. Langkah yang ketiga yaitu dari menu SPSS, kemudian pilih menu analis, kemudian pilih deskriptif statistik, lalu pilih close tab. Langkah yang keempat, maka akan muncul kotak dialog dengan nama close tab. Dan masukkan variabel sumber air minum ke kotak row, kemudian masukkan variabel kejadian ke kotak kolom. Langkah yang kelima, klik statistik, maka akan muncul dialog dengan nama close tab. Statistik, dan berikan tanda centang pada bagian Chi-square, maka lalu klik continue. Dan langkah yang terakhir yaitu klik OK, maka akan menghasilkan output SPSS sebagai berikut ini. Yang kedua yaitu tentang cara menggunakan uji statistik Round Test. Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan dengan menggunakan SPSS adalah sebagai berikut. Yang pertama, buka program SPSS dan klik variable view. Pada kolom nama, barisan pertama diisi dengan X1, variabel kedua diisi dengan X2, dan barisan yang ketiga diisi dengan Y. Pada bagian label, ketikkan krus untuk X1, SBI untuk X2, dan IHSG untuk Y. Dan pada kotak yang lain, maka abaikan, kemudian klik OK. Untuk langkah yang kedua, maka masukkan data penelitian sesuai dengan nama variabel. Langkah yang ketiga, jika semua data sudah diisi dengan benar, maka pada menu SPSS, klik Analis, Regression, dan Linear. Untuk langkah yang keempat, maka akan muncul kotak dialog. Maka masukkan variabel Y ke kotak dependen dan masukkan variabel X1 dan X2 kepada kotak independen. Dengan mengklik tombol panah, maka pada bagian method pilih enter, kemudian save. Langkah yang kelima, maka akan muncul kotak dialog linear regression, save. Kemudian berikan tanda centang pada unstable dan desert untuk residual, kemudian klik continue dan klik OK. Langkah yang keenam, perhatikan pada bagian data view, maka akan muncul res1 dan klik analis non-parametric test legacy dialog runs seperti yang ada pada gambar. Langkah yang ketujuh, maka akan muncul kotak dialog run test. Kemudian, masukkan variabel unstable desert residual ke kotak test variable list. Pada bagian code point, berikan tanda centang untuk medium. Dan yang terakhir, klik OK. Maka akan menghasilkan output seperti yang ada di gambar bawah ini.
Yang ketiga yaitu tentang cara menggunakan uji statistik Mann-Whitney. Adapun contoh kasus yang digunakan adalah seorang peneliti ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan penjualan berdasarkan tingkat pendidikan sales. Dalam kasus ini, jumlah sampel yang digunakan adalah sebanyak 10 responden. Adapun data penelitian yang diperoleh adalah seperti berikut ini. Berdasarkan contoh kasus tersebut, maka langkah-langkah uji statistik yang dapat kita lakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, buka program SPSS dan input data uji Mann-Whitney. Langkah yang kedua, dari menu SPSS, maka pilih Analysis, Non-Parametric Test, Legacy Dialogues, dan yang kedua, Independent Sample. Langkah yang ketiga, maka akan muncul dialog dengan nama To Independent Sample Test. Masukkan variabel penjualan per bulan ke kotak tes variabel list, kemudian masukkan variabel tingkat pendidikan ke kotak grouping variabel. Maka pada bagian tes tipe beri tanda centang pada Mann-Whitney U. Lalu klik tombol Definish Grouping. Langkah yang keempat, maka akan muncul dialog dengan nama To Independent Sample. Defini, kemudian isi grup 1 dengan angka 1 dan grup 2 dengan angka 2. Dan terakhir klik OK. Maka akan menghasilkan output seperti yang ada pada gambar di bawah ini. Yang keempat yaitu tentang cara menggunakan uji statistik Wilcoxon. Adapun contoh kasus yang dijadikan, seorang peneliti ingin mengetahui apakah terdapat pengaruh menggunakan metode pembelajaran kelompok terhadap hasil belajar matematika pada siswa SMP kelas 8A. Untuk kebutuhan data peneliti melakukan penelitian atas hasil belajar siswa sebelumnya dan sesudahnya dengan metode pembelajaran kelompok yang diterapkan di kelas tersebut. Dan adapun hasil data yang didapatkan adalah seperti berikut ini. Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan dari contoh tersebut adalah seperti berikut. Yang pertama, buka program SPSS. Kemudian klik variable view. Pada tampilan, maka beri nama dan kelengkapan untuk variabel penelitian yang sesuai dengan ketentuan tertentu. Langkah yang kedua, setelah membuat penelitian variabel, kemudian klik view. Lalu isi data penelitian seperti yang ada pada gambar di samping. Langkah ketiga, klik menu Analysis, lalu pilih Non-Parametric Test, kemudian pilih Legacy Dialogues, dan pilih 2 Relative Sample. Langkah yang terakhir, maka akan muncul kotak dialog To Relative Sample Test, dan masukkan variabel pretest dan protest ke kotak tes pre secara bersamaan. Kemudian pada tes CP, beri tanda centang dan pilih Wilcoxon. Kemudian klik OK. Maka akan menghasilkan output seperti yang ada pada gambar. Yang kelima yaitu tentang cara menggunakan uji statistik Friedman. Adapun contoh kasus yang digunakan, seorang mahasiswa jurusan gizi ingin mengetahui apakah susu bubuk merek Subur Gemuk benar-benar dapat meningkatkan berat badan seseorang dalam kurun waktu tertentu. Maka, penelitian membutuhkan 15 orang yang melakukan program peningkatan berat badan, ditimbang untuk mengetahui berat badan awal. Kemudian, 15 orang tersebut diberikan minum susu bubuk merek Subur Gemuk. Lalu, ditimbang kembali berat badannya setelah meminumnya selama seminggu. Kemudian berat badan selama sebulan dan berat badan selama setahun. Maka, data yang didapatkan dari 15 orang tersebut adalah seperti yang ada pada gambar di bawah ini. Dari contoh kasus tersebut, maka langkah-langkah yang dapat kita lakukan adalah seperti berikut. Yang pertama, buka lembar SPSS, kemudian klik variable view untuk mengisi nama, desimal, label, mercius, dan lain-lain, seperti yang ada pada gambar. Langkah yang kedua, klik data view. Lalu, masukkan data berat badan 15 orang tersebut sesuai dengan waktu berat badannya. Selain itu, juga dilakukan uji normatif. Maka yang dilakukan yaitu, maka akan muncul nilai standardized residual dari keempat sampel data. Kemudian caranya, klik menu Analysis General Linear Model Repeated Measures.
maka akan muncul dialog Repeated Measures Definite Factor. Pada bagian subjek faktor nama, ganti tulisan faktor dengan waktu. Dan pada kotak number of leaf ketik 4, sesuai dengan waktu pengukuran. Langkah ketiga, klik N. Langkah keempat, klik Define, maka akan muncul kotak dialog Repeated Measures. Kemudian, pindahkan variabel berat badan awal, berat badan seminggu, dan berat badan sebulan, dan berat badan setahun ke kotak Kotlin subjek variabel. Langkah yang kelima, klik Save, maka akan muncul kotak dialog Repeated Measures Save. Berikutnya, beri tanda centang pada standar Z, lalu klik Continue dan OK. Yang keenam, klik data view yang bernama ZRE1, ZRE2, ZRE3, dan ZRE4. Yang ketujuh, klik Analysis, Descriptive, Statistik, dan Explore. Yang kedelapan, maka akan muncul kotak dialog Explore dan masukkan semua data variabel standar diskan residual ke kotak dependent list, kemudian plot. Dan yang kesembilan, maka akan muncul dialog Explore Plots dan berikan tanda panah pada Normality Plot with Text, kemudian Continue dan OK. Maka akan menghasilkan output seperti ada pada gambar. Yang terakhir yaitu tentang cara menggunakan uji statistik Superman Rocks. Contoh kasus yang digunakan, seorang peneliti ingin mengetahui apakah terdapat hubungan antara kualitas produk dengan kepuasan konsumen. Untuk itu, maka peneliti menyebarkan 10 kuesioner di toko furnitur. Masalah yang akan diteliti adalah seberapa besar hubungan antara variabel kualitas produk dengan kepuasan konsumen. Berikut merupakan 10 orang responden atau pengunjung yang diberikan kuesioner. Dari contoh tersebut, maka langkah-langkah yang dapat dilakukan yaitu: yang pertama, buka program SPSS, klik variable view. Pada kolom nama, baris pertama ditulis dengan X dan baris kedua ditulis dengan Y. Pada bagian label untuk X, tuliskan kualitas produk, dan untuk Y, tuliskan kepuasan konsumen. Langkah kedua, klik Data View. Pada tampilan Data View, terlihat ada dua buah variabel, yaitu variabel X dan variabel Y. Dan tuliskan atau masukkan data penelitian untuk masing-masing variabel. Langkah ketiga, jika semua data sudah diinput dan sudah dianggap benar, maka klik menu Analysis, Correlate, dan Bivariance. Yang keempat, maka akan muncul kotak Divariance Relations dan masukkan data kualitas produk ke kotak X dan kepuasan konsumen ke kotak Y. Kemudian ke kotak variance, kemudian pada bagian correlation coefficient beri tanda centang pada bagian Superman, dan pada bagian test of significance pilih to Thailand. Selanjutnya, beri tanda centang pada Vlog Significant Relation dan klik Options. Yang kelima, maka akan muncul kotak Variance Correlation Option pada bagian Mission Values. Pilih Exclude Causes Prior with dan klik Continue. Dan yang terakhir, klik OK. Maka akan menghasilkan output seperti yang ada pada gambar. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan ke-15 statistik sosial kali ini. Jika kurang memahami dalam penjelasan, maka dapat dilihat dari foto-foto yang saya lampirkan pada materi tahap kali ini. Jika ada salah dalam penyampaian ataupun pada materi, saya mohon maaf. Akhirul kalam, saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.